Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film dari Jackie Chan berjudul Little Big Soldier yang dirilis pada tahun 2010. Dan nggak usah lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, daratan Tiongkok dilanda peperangan keberpanjangan antar kerajaan. Masing-masing kerajaan berlomba memperluas kekuasaan. Hingga pada tahun 227 SM hanya tersisa 3 kerajaan besar, yaitu Qin, Wei, dan Liang. Suatu hari, kerajaan Wei berniat menyerang kerajaan Liang. Namun sebelum serangan itu dilancarkan, pasukan Wei justru dihadang lebih dulu oleh pasukan Liang di kawasan Gunung Ponik. Pertempuran besar pun terjadi. Ribuan prajurit tewas menyaksikan hamparan jasad yang berlimpangan di tengah medan perang. Di antara mayat-mayat itu muncul satu sosok yang masih hidup. Ia adalah seorang prajurit dari kerajaan Liang bernama Chan. Tapi Chan ini bukanlah kesatria hebat atau jenderal ulung. Ia sebenarnya hanya seorang petani yang ikut wajib militer. Keahliannya dalam bertarung sangat minim. Bahkan untuk bertahan hidup pun ia hanya mengendalikan trik licik memasang anak panah buatan di pelindung bajunya agar terlihat seolah-olah sudah tewas. Alasan ia ikut perang pun bukan demi kehormatan, melainkan demi imbalan besar yang dijanjikan oleh Raja Liang bagi siapapun yang bisa menangkap seorang jenderal musuh. Saat sedang mencari harta dan perbekalan dari jasad-jasad pasukan yang gugur, ia terkejut mendapati jenderal dari kerajaan Liang masih hidup. Namun sayangnya sang jenderal juga menemukan salah satu pasukan musuh masih hidup. Dan terjadilah duel sengit antara jenderal dari Liang dan prajurit tersebut yang ternyata adalah jenderal dari kerajaan Wei bernama Song. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka bertarung yang berakhir dengan kemenangan Song, walaupun ia harus terluka parah. Melihat kesempatan emas ini, Chan segera menyandra Jenderal Song dan berniat membawanya ke kerajaan Liang menggunakan sebuah gerobak tua. Sementara itu, di sisi lain, adik Jenderal Song yang bernama Pangeran Wen bersama pengawal setianya, Guat Wu, mereka mulai menyisiri lokasi pertempuran, memastikan semua pasukan kerajaan Wei mati, agar ia bisa naik pangkat sebagai jenderal menggantikan kakaknya. Setelah memastikan seluruh pasukan tewas, sayangnya mereka tidak menemukan jasad Jenderal Song dan menyimpulkan bahwa sang jenderal kemungkinan masih hidup dan segera melakukan pengejaran. Sementara itu di perjalanan, Chan tiba di hadang sebuah batu. Saat akan menyingkirkan, tiba-tiba datang prajurit yang menebas perutnya dan membuatnya terkapar bersimbah darah. Ternyata prajurit itu adalah wakil Jenderal Song bernama Wu. Namun bukannya berterima kasih telah ditolong, ia malah membunuh Jenderal Wu karena saat pertarungan berkhianat melarikan diri. Anehnya, setelah itu Chan bangkit kembali. Ia ternyata juga sudah menyiapkan sekantong darah di jubahnya untuk pura-pura mati. Perjalanan pun berlanjut. Jenderal Song sempat menawarkan giok berharganya pada Chan sebagai imbalan agar dibebaskan. Tapi Chan menolaknya mentah-mentah. Di sorenya saat hujan turun, mereka beristirahat di sebuah rumah tua yang ternyata dihuni oleh seorang wanita bernama Lin. Lucunya, Lin mengira Chan adalah seorang jenderal dan karena memiliki trauma terhadap jenderal lain yang pernah membantai keluarganya, ia malah berusaha menghibur Chan agar tidak dibunuh. Tapi sayangnya, Chan dan Jenderal Song justru dibius oleh Lin.
Namun setelah sadar, tiba-tiba Chan bertarung dengan Jenderal Song yang mencoba melarikan diri. Untungnya, ia berhasil membunuh Jenderal Song dan menyerahkan kelapanya ke kerajaan Wei sebagai bukti. Sayangnya, rahasianya sebagai pasukan pengecut dibongkar oleh Lin dan ia pun dihukum pacung. Tapi untungnya, semua itu hanya mimpi. Saat terbangun, Chan mendapati Lin telah melarikan diri dengan kudanya. Meski begitu, Chan tidak menyerah dan tetap melanjutkan perjalanan menarik gerobak bersama Jenderal Song sebagai tawanannya. Dalam perjalanan, ia sempat berbagi roti satu-satunya dengan seorang anak kecil yang kelaparan. Setelah itu, ia kembali melanjutkan langkahnya dengan tekad dan tenaga yang tersisa. Karena sadar rute utama sangat berbahaya, bermodalkan sebuah peta, Chan memilih jalur memutar melewati hutan. Saat perjalanan melewati hutan, Chan dan Jenderal Song tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pemalak. Mereka merampas gerobak milik Chan dan sempat memukuli Jenderal Song yang terluka parah karena menganggap semua jenderal adalah pembunuh rakyat. Untuk mencegah agar Jenderal Song tidak tewas sebelum sampai di kerajaan Liang, Chan pun buru-buru mengarang cerita bahwa pria itu adalah anaknya. Hal ini pun ternyata berhasil dan berhasil menyelamatkan nyawa sang jenderal. Namun begitu para pemalak pergi, Jenderal Song memanfaatkan kelengahan Chan dan mencekiknya dengan tali. Pertarungan kecil pun terjadi. Tapi sebelum duel benar-benar memanas, seekor beruang besar tiba-tiba muncul yang membuat keduanya terdiam kaku. Setelah beruang pergi, mereka melanjutkan duel, hingga Chan berhasil memencet luka di kaki Jenderal Song yang membuatnya tak berdaya dan menyerah lagi. Perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini Chan menggendong Jenderal Song di pundaknya dan sesekali menggelindingkannya saat menuruni bukit. Namun situasi memanas saat mereka tiba di tepi sungai. Mereka melihat rombongan Pangeran Wen dari kerajaan Wei sedang menginterogasi kelompok pemalak tadi. Chan dan Jenderal Song pun bersembunyi di balik batu, dan dari percakapan mereka menyadari bahwa Pangeran Wen sebenarnya ingin menyingkirkan Jenderal Song untuk merebut kekuasaannya. Setelah melakukan penyisiran di wilayah hutan, rombongan Pangeran Wen yang sudah letih memutuskan untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Saat tengah merencanakan pencarian selanjutnya, mereka tak sengaja melihat kelompok suku primitif. Guat Wu dengan tegas memperingatkan Pangeran Wen agar tidak berurusan dengan kelompok itu karena dianggap berbahaya. Sementara itu, hubungan Chan dan Jenderal Song perlahan mencair. Meskipun tangannya masih terikat, Jenderal Song kini mau berjalan sendiri. Mereka mulai bercanda satu sama lain. Bahkan saat Jenderal Song menyebut Chan sebagai kesatria gadungan, mereka saling adu kekuatan menggunakan kayu. Saat sedang mengumpulkan bahan makanan, mereka dikejutkan oleh suara kedatangan seseorang. Chan pun langsung membuat jebakan tali dan berhasil menjatuhkannya. Tapi di saat Chan memeriksa korban jebakan itu, Jenderal Song diam-diam mencuri kuda dan kabur. Ternyata pria yang terjebak itu adalah prajurit dari kerajaan Liang. Di saat genting itu, tiba-tiba rombongan Pangeran Wen datang. Chan buru-buru memanjat pohon untuk bersembunyi. Namun sialnya, pedangnya tertinggal di bawah. Hal ini membuat dirinya mudah ditemukan. Ia pun ditangkap bersama prajurit yang tadi dijebaknya. Chan lalu diinterogasi soal keberadaan Jenderal Song. Ia mencoba memberitahu, namun Guat Wu membuatnya panik dan ketakutan. Ketika Pangeran Wen hendak membunuh Chan dan prajurit tadi dengan satu tembakan, dua anak panah tiba-tiba menancap di tubuh mereka. Ini membuat Pangeran Wen bingung, karena Chan memang menyembunyikan anak panah palsu di balik bajunya untuk mengelabui. Melihat kesempatan itu, Chan pun langsung kabur sekuat tenaga.
Meskipun tak bisa menandingi kecepatan kuda dari para pengejarnya, untungnya sekelompok kaum suku primitif muncul. Alhasil, Chan berhasil meloloskan diri dan kini berpisah jalan dengan Jenderal Song. Chan terus berjalan menyusuri gurun yang panas. Sementara di tempat lain, Jenderal Song yang terjebak di perbukitan harus meninggalkan kudanya yang terluka akibat jebakan tali Chan. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga mencapai puncak bukit. Keesokan harinya, di tepi sungai, Chan dikejutkan oleh kehadiran Lin yang tersesat. Chan yang menyadari Lin hanya berusaha bertahan hidup pun saat insiden sebelumnya, dengan tulus memberikan peta padanya agar ia bisa menemukan jalan. Chan pun membiarkannya pergi dengan harapan Lin bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun, belum lama berselang, kelompok primitif kembali muncul. Kali ini mereka menangkap Jenderal Song yang tengah kebingungan mencari arah. Tak lama setelah itu, mereka juga menangkap Chan yang kebetulan berada di wilayah yang sama, tepat di dekat tepi sungai. Apa tujuannya? Ternyata kelompok primitif itu hendak menjadikan para tawanannya sebagai tumbal persembahan. Dan meskipun tertangkap, Chan justru gembira karena akhirnya ia bisa kembali menemukan sang jenderal. Setelah itu, mereka berdua bersama Chandra yang lain diikat lalu diarahkan sebuah bukit untuk segera memulai ritual persembahan. Di mana saat dalam perjalanan, rombongan primitif terhadang oleh adik sang jenderal yang mengetahui kakaknya ada di situ. Dan dari sinilah mereka berdua memutuskan untuk bekerjasama agar bisa kabur dengan cara menyerang salah satu kaum primitif yang otomatis menimbulkan pertarungan. Setelah pertarungan tersebut, Chan dan sang jenderal berhasil melepaskan ikatannya lalu dengan cepat menyelamatkan sandera yang lain. Setelah itu, mereka bergegas kabur dengan menggunakan kerbau. Di mana setelah itu, Xin kembali ke aksi pertarungan antara dua kelompok tersebut. Dalam pertarungan ini, adik sang jenderal berhasil membunuh salah satu dari kaum primitif tersebut yang ketika pasangannya tahu itu, ia akan mengejar adik sang jenderal untuk menuntut balas dendam atas kematian pasangannya. Kita kembali ke mereka. Di sini akhirnya terungkap alasan mengapa adiknya terus mengejarnya. Ternyata kakak beradik ini adalah anak dari raja yang memimpin kerajaan Wei, dan sang adik berniat membunuh kakaknya sendiri karena ingin menggantikan peran sang ayah yang sebentar lagi akan segera pensiun. Di mana karena alasan tersebutlah yang membawa sang jenderal memilih untuk berperang sampai titik darah penghabisan. Karena jika dirinya mati di medan perang, tak akan ada perang saudara di antara mereka. Dan kerajaan Wei tidak akan pernah runtuh karena potensi kehilangan pemimpin jadi hilang. Tetapi takdir berkata lain karena sang jenderal diselamatkan oleh Chen yang hendak membawanya sebagai alat tukar giveaway. Dan Chen sendiri yang akhirnya mengetahui bahwa sang jenderal adalah pangeran, memilih untuk tidak jadi menyanderanya, lalu meminta sebuah permohonan kepadanya agar menghentikan perang di antara kedua kerajaan tersebut. Saat akan pergi meninggalkan tempat tersebut, muncul sang adik yang langsung menantangnya untuk bertarung. Tapi saat akan memulai, hadir kaum primitif yang hendak menuntut balas dendam atas kematian pasangannya. Dan dengan spontan sang kakak pun memilih untuk membantu sang adik. Dan dengan ini pertarungan pun dimulai.
Meskipun sekuat tenaga melawan, mereka bertiga tetap tidak mampu mengalahkan kaum primitif tersebut. Dan entah karena sudah sadar atau bagaimana, sang adik akhirnya mengambil sebuah tindakan tanggung jawab untuk mengakhiri pertarungan ini, di mana ia memilih untuk bunuh diri agar kaum primitif tersebut mau melepaskan kakaknya. Setelah semua yang terjadi, mereka berdua berpisah di pinggiran tepian kota Liang. Dan setelah itu, Chan pun berjalan menuju rumahnya. Tetapi ternyata saat itu Liang sudah hancur dikalahkan oleh kerajaan Qin. Dan saat itu juga Chan pun tewas di tangan mereka dengan mengibarkan bendera kerajaan Liang di tangannya. Dikisahkan setelah berhasil meruntuhkan kerajaan Liang, kerajaan Qin sudah mampu membuat kerajaan Wei tunduk di bawah naungannya. Dan setelah itu tidak ada lagi peperangan antara kerajaan, karena kendali atas Cina sepenuhnya dipegang oleh kerajaan Qin dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Little Big Soldier. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.